Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di episode kedua di acara Podcast Kampus. kali ini. Di episode kedua nih Kang, kita bakal ngebahas apa sih Kang? Kita tuh rencananya mau ngobrol-ngobrol bareng mengenai Invest 1.0 yang katanya awal mula gitu. Ada pegelaran musik, pegelaran yang seminar-seminar gitu. Kalau setahu Pandi nih Kang ya, ketika Pandi masuk di teknik industri Unisba gitu, pertama kali belum ada nih si Invest ini karena kan ketika Invest ini hadir gitu, sebelum Pandi masuk juga kan. Nah terus kemarin ketika ikut jadi panitia Industrial Festival yang 2.0-nya juga karena lagi COVID juga kan, jadi ya agak sedikit ada halangan lah, ada jadi problem tidak sedikit. jadi ya. Nah kali ini kita bakal membahas lebih lanjut mungkin ya Kang ya, tentang apa sih Industrial Festival itu. Pokoknya jangan kemana-mana, saksiin terus di podcast Kampus. Nah kali ini ya Kang, kita udah kedatangan narasumber yang paling terpercaya juga mungkin ya Kang. Sangat terpercaya sih. Mungkin kita langsung perkenalan mungkin ya Kang ya. Kita Harus perkenalan. biar lebih afdol gitu ya. Jelas, ya. Boleh langsung diperkenalkan Akang Teteh kepada hadirin yang di sana. Teman-teman. Para pemirsa KMTI dan masyarakat umum, perkenalkan nama saya Fatih Marsa Rizkullah dari angkatan 2015. Di sini sebagai katanya narasumber untuk podcast. Iya, podcast. Untuk podcast tentang Invest 1.0. Di sebelah saya ada Saya Mardian Anggini dari 2015 juga sama. Kebetulan kemarin saya SC-nya di Invest 1.0. Perkenalkan, saya Arif Rahman, saya dari Teknik Industri 2015 juga. Kebetulan saya di sini mewakili ketua pelaksana dari acara Industrial Fest 1.0 juga. Karena beliau tidak dapat hadir, saya di Invest 1.0 sebagai sekretaris. Pertanyaan yang pertama, kan yang kita tahu pas angkatan saya masuk ya Kang ya, 2017 belum ada tuh ya Invest 1.0. Tahunnya itu pasti semester 4 kalau nggak salah tuh tiba-tiba ada acaranya Industrial 1.0 ini. Nah, siapa sih yang bikin ide gitu, yang ngepalai gitu, mau bikin acara yang besar ini gitu? Padahal di teknik industri sendiri kan itu terbilangnya akademik gitu kan Kang ya, lebih mengedepankan akademik gitu. Terus juga kita kan sibuk juga gitu, punya kepikiran sampai ada waktu luang bikin acara semegah ini gitu. Gimana sih Kang? Boleh Kang? Boleh. Dari Akang SC-nya dulu mungkin dijawab. mungkin dari Mardian yang mau jawab. Dari SC. Jadi gini, itu tuh sebenarnya awal sebelum adanya Invest tuh, jadi kan pembentukan BPH dulu tuh. Jadi pas pembentukan BPH itu waktu pertama kali baru ada kandidat-kandidat untuk apa itu namanya? Kadif, kepala bidang. Nah itu tuh di situ tuh dikasih tahu sama waktu itu kebetulan calon ketua umumnya itu Kang Rifki Pamungkas. Nah dia itu ngasih tahu kalau dia punya ide untuk buat si Industrial Festival ini. Terus dari situ pas rakor tuh diobrolin ke semua jajaran BPH yang baru, dikasih tahu kalau kita itu nanti program kerjanya akan ada salah satunya itu Industrial Festival ini. Nah dari situ sih ide awalnya pertamanya itu Kang Kiwil kalau orang-orang kenalnya gitu. Iya, yang kemarin ngisi podcast ya. Yang nonton sih pasti tahu ya Kang ya. Harus tahu sih. Karena kita tahu ini kan acara yang baru gitu ya, Industrial Fest 1.0 ini kan gimana sih cara kalian bisa dapat dukungan gitu dari masyarakat TI atau dari prodinya, itu gimana sih? Pasti ada lika-likunya gitu ya. Ibaratnya kayak dapat support dari yang teman-teman sendiri, apakah dari prodi juga. Ya agak butuh kan kita juga kan sebagai panitia gitu. Gimana sih Kang gitu cara dapetinnya gitu. Kalau dari saya sih lebih ke bagian ke masyarakat ya, ke masyarakat, karena kalau birokrasi ke atas ke prodi nanti
sama SC sama Mardian. Kalau saya sih caranya ya tadi request gitu, kalau misalkan di anggota saya di acara harus ada tiap angkatan gitu. Jadi kan dari tiap angkatan itu jadi pemicu lah gitu. Mereka bisa ngomong lagi ke teman-teman angkatan yang lainnya yang bukan jadi panitia gitu, bahwa kita punya project besar nih, KMTI punya project besar, pencetus gitu, punya project pertama kali yang bisa naikin eksistensi KMTI gitu. Terus ditambah ya tadi saya juga pembawaannya santai aja gitu, nggak terlalu tegas atau gimana, tapi yang penting outputnya aja ya. Saya nggak peduli kalau misalkan ada yang bilang kalau Kang Fatih itu jadi ketua tuh kayak nggak kelihatan apa ya aura ketuanya gitu, atau gimana karena kebanyakan bercanda. Saya sih nggak peduli gitu, tapi yang penting kan intinya goalsnya itu dapat gitu kan, gitu sih. Kalau dari Mardian nggak tahu gimana nih yang ke prodi. Prodi ya? Iya. Alhamdulillah. Prodi. Enggak, kalau ke prodi itu sebenarnya prodi namanya gimana sih kalau kita ke yang lebih tua gitu kan, namanya dosen pasti kan rasanya pasti mereka udah lebih berpengalaman, udah lebih mengerti lah baik buruknya kalau bikin kayak gitu. Sebenarnya dibilang susah, dibilang gampang juga enggak gitu, gampang susah. Cuman kalau waktu itu tuh saya sama Kang Fadel waktu itu SC-nya kan berdua sama akademik, terus sama Kang Rifki juga, kita itu ke prodi tuh cara ngambil hatinya. Jadi kita tuh setiap ada progres dikit-dikit tuh pasti kita storyin ke prodi gitu, kita nunjukin kalau gini loh Pak, gini loh Bu gitu, kita tuh bikin acara ini serius gitu. Jadi setiap ada progres sedikit, ada misal ada sponsor masuk atau ada apa masuk, kita storyin ke prodi gitu. Jadi biar mereka lihat kalau oh ternyata memang mereka berprogres gitu, berarti mereka memang bikin acara ini tuh serius gitu. Terus ya gitu sih, kalau ke prodi tuh kita harus pinter-pinter ngambil hati. Kayak prodi kan pasti ngasih saran, mending kalian bikin acaranya gini, baiknya gini, kita tampung, kita satuin sama konsep kita cari jalan tengahnya baiknya gimana. Kalau ke prodi gitu sih, Win-win solution. Win solutionnya mencari cari bareng-bareng. Mungkin dari Kang Aib ada tambahan? Cukup. Ya gimana ya, saya mah lebih ke internal sih, lebih nggak ke prodi jarang. Mungkin lebih sering ke sama SC sama ketua pelaksana paling ya. Saya jarang sih kasih prodi, support mungkin ke panitia yang lain. Iya, mungkin paling internal aja sih, internal kepanitiaan aja. Aku kurang tahu. Mungkin kan yang kalian tahu kan Industrial Office 1.0 ini kan acaranya meriah gitu, megah, happy gitu kan. happy kan. Kita juga kan ingin tahu gitu apa aja sih itu semua gitu kendala yang nggak sesuai sama diprediksi, jadi kok gini ya gitu, nggak sesuai sama yang diinginkan gitu. Banyak sih, kayak panitia kelaparan gitu kan. Enggak, bukan itu. Jadi kendalanya sih yang pertama mungkinnya balik lagi ke budget. Itu yang pertama, kendala terbesar kita balik lagi di budget karena modal kita kecil. Itu terus yang kedua itu tadi menselaraskan visi antara panitia. Jadi bahasanya bukan menyatukan visi ya, tapi menselaraskan visi antara panitia. Itu yang agak sulit gitu kan secara general, secara besar. Tapi kalau misalkan mungkin secara lingkup-lingkup kecilnya di divisi mungkin itu bisa dihandle gitu kan. Tapi mungkin secara besar itu memang agak sulit. Kenapa? Karena yang pertama beda angkatan, mungkin ada rasa canggung gitu kan. Terus udah beda angkatan, belum kenal satu sama lain gitu kan, itu harus ada proses adaptasi dulu lah di awalnya gitu kan. Terus setelah itu masalah tuh silih berganti datang tuh belum dari pihak prodi gitu kan, belum dari pihak artis yang mau kita booking harus DP duluan gitu kan, sedangkan uang kita boro-boro buat DP artis gitu kan. Buat boro-boro DP artis gitu belum ada lah waktu itu. Terus pas hari H juga tetap ada masalah gitu kan, masalah sama pihak-pihak yang tanda kutip lah keamanan gitu kan. Itu tiap acara pasti ada yang seperti itu. Terus ya kadang ada panitia yang ya capek katanya kayak gitu, ya capek gitu gimana. Ya wajar lah gitu kan, nggak semua orang bisa kerja di lapangan gitu kan. Banyak sih masalahnya, tapi tergantung dari kitanya sih. Itu mentalnya gampang menyerah atau enggak gitu. Tapi kalau misalkan niat kitanya bagus, kita fight till the end gitu. Nggak tahu nih ada tambahan mungkin masalah yang sama saya masalah kali. Emang bermasalah kalau main. Kalau
Saya yang dirasain kendala yang paling dirasain mungkin karena perempuan kali ya, lebih baperan. Ini enggak maksudnya. Jadi kayak ya gitu tadi yang udah disebut sama Fatih, ada panitia yang agak malas-malesan tuh, kayak kok tanggung jawabnya kemana gitu. Itu buat kendalanya sih lebih ke awal-awal tuh gimana ya caranya numbuhin rasa tanggung jawab di masing-masing panitia gitu. Jadi supaya mereka ngejalaninnya juga enjoy tapi tetap jalan. Nah itu sih kalau kendala pertama kali mulai invest rapat-rapat awal tuh itu. Tapi kesini-sininya udah sih lebih ke ya itu sponsor, prodi gitu sama sih. Kalau dari saya sendiri itu lebih ke timeline ya. Awal kita persiapan itu bulan Oktober kalau nggak salah, pembentukan tuh Oktober apa September gitu Ya, antara Januari sampai Desember lah. ya itu. Nah dari situ kan harusnya udah mulai benar-benar gerak all out lah, tapi karena beberapa faktor ya, dari mulai dana yang buat bikin proposal pun susah gitu ya. Nah itu jadi masuk ke dari mulai dari sponsor, dari pemateri dan lain-lain itu susah, jadi lambat. Dan respon dari merekanya pun, dari pihak sponsor, dari pihak pemateri pun nggak sesuai ekspektasi kita bakal secepat itu gitu. Jadi ada keterlambatan dari timeline yang telah dirancang itu sih. Nah, itu makanya kita titip pesan nih buat adik-adik kita yang mau ngadain event gitu kan. Kita mau sharing lah bahwa kalau misalkan yang namanya ikhtiar gitu dijalanin, apa ya kalau bahasa Sundanya tuh keyang, ya tekun. Kita pun waktu itu posisi kalau mau nangis ya nangis karena mau print proposal aja nggak ada uangnya gitu. Asa sedih bisa hirup teh gitu. Sedangkan RAB yang sampai ratusan waktu itu kan, sampai wah gila lah pas lihat saldo panitia mau print proposal aja, aduh gitu kan. aduh gitu kan. Tapi ya tetap nggak menyerah, kita tetap fight, tetap usaha gitu kan. Dan akhirnya insya Allah lah pasti bakal ada jalan gitu kalau niatnya kita baik gitu kan. Bukan cuma niatnya untuk hura-hura, foya-foya doang gitu kan. Kita niatnya baik, pasti ada jalan lah. Jadi jangan ngeluh dulu di awal nggak punya uang, jangan ngeluh dulu udahlah nggak usah angan-angan punya acara besar, jangan ngeluh dulu nanti uangnya gimana, cara ngelakuinnya gimana. Fight dulu aja, nanti kalian bakal belajar dari pengalaman. Selain itu ya sharing lah sama alumni atau senior-senior yang udah pernah melakukan gitu. Memutus tali silaturahmi itu kan dilarang gitu kan, makanya sharing aja terus sama senior gitu. Nah kali ini pengen nanya nih apa ya yang tidak terprediksi gitu selama di acara Industrial Fest 1.0 ini tuh apa sih Kang? Kayak misalnya artisnya minta, ridersnya minta yang aneh-aneh gitu kan, misalnya suka ada nih Kang. Oh iya, ada kita nih apa aja gitu kan. Ada sih kayak rider artis gitu ya. Rider itu kan permintaan artis, ada yang agak ngerepotin lah gitu kan, kayak minta buah gitu kan. Minta buah dan sedangkan buahnya minta fresh gitu kan. Ya kita masa harus ngedatangin tukang rujak gitu kan ke dalam artis room, kan nggak mungkin gitu kan. Makanya harus ada cool boxnya gitu kan. Bingung gitu kan kita gimana gitu. Makanya ada nih waktu itu Mardian yang cari kan, sama siapa waktu itu. Jadi waktu itu tuh nyambung ceritanya Fatih, kan ada salah satu artis lah yang mereka tuh minta ridersnya itu minta cooler box. Sedangkan kan kita mahasiswa ngekos ya, punya kulkas aja bareng-bareng kan satu kosan. Kayak nyari cooler box gimana gitu. Sampai akhirnya sampai subuh tuh saya sama Kang Iweng waktu itu logistiknya nyari-nyari cooler box sampai ke Pasar Andir. Terus akhirnya kita coba nemu styrofoam, terus mereka akhirnya bilang ya udah nggak apa-apa. Pas sudah dikasihin ternyata cuma diisi buah. Didinginin pakai es batu, kan kirain penting gitu ya buat apa gitu, tapi ya nggak apa-apa, namanya artis ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, agak pegel aja dikit gitu muter-muter pasar. Nggak apa-apa sih, tapi seru lah. Selain riders gitu Kang, apa aja misalnya kayak pas waktu lagi acara tiba-tiba penontonnya teh ya ada yang rusuh atau joget di gimana depan gitu. Ya, rame Ya. Ada yang kayak gitu kan, yang ngerayap, yang menggeliat gitu kan, yang emosi tapi nggak sadar gitu kan, ada yang kayak gitu. Cuman
ya wajar lah gitu kan, Iya. karena kan yang kita undang kan band cowok ya. Waktu itu ada yang cewek gitu kan, yang kita kaget tuh cewek tapi paling barbar gitu, naik ke pagar joget-joget gitu kan, yang cowok-cowoknya pada ngeliat dari bawah, kan ada pemandangan indah kali kan, lagi joget-joget gitu kan. Ya kalau saya sih mungkin udah agak familiar mungkinnya yang sama yang seperti itu, cuman mungkin yang lain ada yang baru pertama kali jadinya agak-agak panik waktu itu. Posisi band keras kan yang pasti ya namanya mereka partinya kan seperti itu ya, keras lah gitu. Kalau misalkan anak Bandung nyebutnya pogo lah kan, pogo ya pogo gitu kan, disangkanya yang pogo tuh berantem gitu kan, makanya dipisah-pisahin. Malahan jadinya si penonton tuh agak emosi ke panitia waktu itu. Waktu itu ada instruksi udah biarin aja gitu, sampai berantem aja mereka biarin gitu, karena emang sampai sendiri. emang passion mereka seperti itu gitu, keinginan mereka untuk datang ke konser seperti itu gitu. Cuman ya jadi cerita lucu lah gitu, jadi cerita berkesan kita ngelihat ada cewek joget-joget di atas pagar gitu kan, begitu semangatnya gitu kan. Ya kita manuk unisba, astagfirullah gitu kan, subhanallah gitu. Ya subhanallah ya ukti, terima kasih gitu kan, udah ngasih pemandangan indah gitu. Ya sekedip doang udah itu astagfirullah lagi gitu kan. Itu sih paling yang jadi cerita berkesan lah buat bisa diceritain lagi. Selain serius juga ada cerita lucu-lucunya gitu. Ada lagi sih yang yang tidak diprediksi terjadi itu waktu itu seminar. Seminar itu kirain kan di indoor ya. Oh iya. Waktu itu peserta tuh sampai nutupin kepala Ya, karena ya. panas gitu. Karena Ya. kita juga tidak memprediksi bakal panas gitu. Itu sih yang aneh, seminar outdoor dan kepanasan gitu, keringetan. Iya, jadinya kayak mereka tuh kayak nontonin ini aja gitu, nontonin kuda lumping gitu. Kayak nontonin